teman-teman, kembali lagi di channel Kang Dika di sini. Sekarang kita akan membahas materi fisika untuk kelas 10, yaitu tentang bab besaran dan satuan. Nah, jadi kenapa besaran dan satuan ini ditaruh di paling awal? Karena nanti materi fisika ke depan itu ya tentang besaran dan satuan gitu ya. Berikut tentang pengukurannya. Itulah kenapa materi besaran dan satuan itu ditaruh di bab paling awal. Oke, bicara tentang besaran dan satuan itu pasti tidak lepas bicara tentang pengukuran gitu ya. Nah, bicara tentang pengukuran itu telah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Contohnya itu adalah di Indonesia terdapat Candi Borobudur. Kalau di Mesir terdapat piramida Mesir gitu ya. Bangunan-bangunan kuno sebesar ini itu tentu dibuat tidak sembarangan, tetapi dengan ukuran-ukuran tertentu. Nah, konon di zaman Mesir dulu itu pembangunan piramida itu menggunakan satuan hasta. Jadi hasta itu adalah satuan jarak dari ujung jari sampai ke pangkal siku. Itu disebut dengan satu hasta. Nah, piramida Mesir itu dibuat dengan satuan itu ya. Kalau sekarang itu kira-kira sekitar 45 cm satu hasta itu. Nah, tapi kan kita tahu bahwa panjang hasta untuk setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya di bagian ini, kalau kita lihat di sini orang berbaju merah dengan orang berbaju putih di sini itu kan panjang lengannya berbeda ya. Artinya setiap hasta yang diukur oleh orang berbaju merah itu tidak sama dengan orang berbaju putih. Contoh mereka mengukur sebuah lapangan di sini. Bisa jadi orang yang berbaju merah ini mengukur panjang lapangan itu sebesar 100 hasta misalnya. Kita tulis terlebih dahulu ya. Misalnya dia mengukur sebesar 100 hasta panjang lapangannya, yaitu dari titik ini sampai ke titik ini. Nah, orang berbaju putih karena dia panjang hastanya lebih panjang, bisa jadi dia mengukurnya itu lebih pendek. Mungkin bisa 90 hasta saja gitu. Nah, artinya satuan hasta itu tidak pas gitu ya, atau tidak baku, tergantung siapa yang mengukur gitu ya. Nah, satuan tidak baku lainnya itu ada juga satuan depa, yaitu dari sini ke sini, dari ujung tangan kiri ke ujung tangan kanan ketika direntangkan. Kemudian satuan jengkal dari ujung ibu jari ke ujung kelingking, ruas jari seperti ini, dan kemudian panjang kaki. Ini juga merupakan satuan-satuan tidak baku. Oke, sekarang kita akan membahas satuan-satuan yang baku setelah ini ya. Yang pertama, kita membahas terlebih dahulu apa itu besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kata kuncinya itu diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, sebagai contoh saya memiliki sebuah pulpen, saya akan mengukur panjang dari pulpen tersebut. Di sini saya menggunakan alat ukur panjang. Nah, di sini ketika saya mengukur pulpen, berarti kan saya meletakkannya di sini ya. Seperti ini. Misal saya ukur panjangnya itu adalah 15 cm. Berarti di sini saya telah melakukan pengukuran. Sesuatu yang dapat diukur di sini yaitu panjangnya. Berarti panjang itu merupakan besaran. Yang kedua, ada angka di sini ya. Angkanya di sini adalah 15 cm. Nah, berarti panjang itu merupakan besaran karena dia dapat diukur dan dinyatakan dengan angka yaitu 15 cm. Nah, cm di sini itu dia nanti disebut sebagai satuan ya. Jadi pengertian satuan itu adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Nah, di sini kan ada kata-kata pembanding. Maksud dari pembanding itu nanti dilihat jenis satuannya ya. Kalau di sini itu satuannya cm, berarti dia itu merupakan satuan dari besaran yang ada di depannya, yaitu besaran panjang. Untuk membedakan dengan besaran yang lain, saya ambil contoh lain. Misalnya di sini saya memiliki neraca, dan di neraca ini saya letakkan pulpen yang sama di atasnya. Misal kita dapatkan di sini massa pulpen adalah 30 gram. Nah, berarti di sini kita telah mengukur besaran yang lain ya, yaitu besaran massa. Diukur ya, dan dinyatakan dengan angka, angkanya adalah 30. Hasil pengukurannya ya. Dan gram di sini itu adalah satuannya. Nah, di sini sudah jelas ya arti dari pembanding, yaitu kalau dia cm berarti yang diukur itu adalah panjang. Kalau yang di sini munculnya itu adalah gram, berarti yang diukur adalah massa gitu ya. Berarti di sini kita telah membandingkan dua buah besaran gitu. Satunya besaran panjang, satunya besaran massa gitu ya. Saya kira cukup jelas di bagian ini. Jadi untuk membedakan besaran satu dengan yang lainnya cukup dilihat bagian satuannya saja ya.
Oke, di sini ada jenis-jenis besaran. Jadi besaran itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu ada besaran pokok. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan besaran turunan nanti ya. Ini agak nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Maksudnya ditetapkan, dia itu telah disepakati ya. Disepakati. Jadi ilmuwan-ilmuwan bersepakat ada 7 besaran pokok di dunia. Dan mereka bersepakat satuannya nanti meter, dimensinya L dan lain-lain ya. Ini akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Misalnya besaran panjang sudah saya contohkan tadi di awal ya, kita mengukur panjang pulpen, simbolnya L. Nah, ini tidak baku ya, tidak harus L. Ada juga yang menggunakan panjang itu adalah X, ada yang D, ada juga yang mereka menggunakan S, tergantung yang menggunakan. Yang jelas simbolnya nanti ya kira-kira di sekitar ini ya, S, L, X, D, R dan lain-lain. Nah, yang baku itu adalah satuannya, meter. Artinya kalau kita mengukur besaran panjang, satuannya ya harus meter gitu ya, satuan bakunya. Nah, satuan baku ini nanti disebut juga sebagai satuan dalam sistem internasional atau SI, biasa disebutnya. Nah, satuan baku dari panjang itu adalah meter. Kemudian dimensinya itu L ya. Cara menuliskan dimensi itu dengan menggunakan kurung siku pada lambang yang ada di dalamnya. Nah, itu bedanya simbol dengan dimensi ya. Kalau simbol itu tidak ada tanda kurungnya. Kalau dimensi itu menggunakan tanda kurung siku di sini. Ada juga di sini massa, seperti yang saya contohkan tadi, satuan kilogram, dimensinya M dan seterusnya. Jadi cuma ada 7 besaran pokok di dunia. Nah, nanti ada juga yang disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Maksudnya diturunkan, dia itu adalah hasil dari kombinasi besaran-besaran pokok gitu ya. Kombinasi ini saya langsung contohkan. Misalnya kita mau menghitung, mau mencari besaran, salah satu contoh besaran turunan yaitu luas. Nah, luas itu biasanya disimbolkan sebagai A. Ini area gitu maksudnya ya. Area luas itu kan biasanya panjang kali lebar gitu kan, kalau kita memiliki sebuah persegi panjang. Nah, seperti ini. Ini panjang, ini lebar. Nah, sekarang kita lihat, kita akan mencari dimensinya ya. Dimensinya itu gini, panjang kali lebar. Panjang itu kalau kita lihat di besaran pokok, dia itu merupakan besaran panjang ya. Jadi di sini. Ini dia itu termasuk besaran pokok panjang. Berarti kita simbolkan dia dengan dimensinya yang ini, yaitu L. Seperti ini. Ini adalah dimensi dari panjang. L di sini dia juga merupakan dimensi dari panjang ya, karena satuannya meter. Jadi panjang di sini satuannya meter, lebar satuannya juga meter. Bisa juga nanti sentimeter, desimeter, kilometer dan lain-lain. Tapi kan satuan bakunya tetap meter gitu ya. Jadi nanti untuk lebar ini kita tulis L, sehingga nanti dimensi dari luas itu tinggal kita kalikan ini. Hasilnya adalah L kuadrat. Perhatikan cara penulisannya. Jadi hurufnya di kurung siku, kuadratnya ditaruh di luar. Kayak gini ya. Ini contoh cara menghitung dimensi luas. Yang kedua misalnya volume. Volume. Nah, itu sama aja berarti ya. Nanti V panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ketiga-tiganya karena mereka merupakan besaran pokok panjang, berarti nanti L pangkat 3 gitu ya. L kali L kali L. Nah, ini merupakan dimensi dari volume. Nah, sebelumnya apa itu pengertian dimensi? Dimensi adalah cara bagaimana suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi di sini udah jelas ya, kelihatan bagaimana suatu besaran itu tersusun atas besaran-besaran pokok. Misalnya besaran luas yang merupakan besaran turunan itu tersusun dari 2 buah besaran panjang. Oke. Jadi udah jelas ya pengertian dimensi itu untuk menggambarkan bagaimana mereka itu tersusun gitu ya. Kalau ini juga sama, dia tersusun dari 3 buah besaran pokok panjang gitu ya. Hasilnya yaitu ini, L pangkat 3. Oke ya, saya kira cukup jelas untuk bagian ini. Nah, kemudian yang nomor 3 saya contohkan lagi. Misalnya kita memiliki besaran lain yang disebut dengan massa jenis. Nah, massa jenis di sini saya simbolkan sebagai rho. Ini adalah huruf Yunani ya. Dia merupakan massa dibagi volume. Seperti ini. Nah, massa itu merupakan besaran pokok. Dimensinya adalah M ya. Kita lihat di sini massa dimensinya M. Kita tulis di sini M. Nah, untuk volume itu adalah L pangkat 3 ya. Seperti ini. Nah, penulisan seperti ini tuh kalau dalam dimensi itu biasanya penulisannya itu disejajarkan gitu ya. Jadi cara menuliskannya tidak seperti ini, tetapi seperti ini. M. Kemudian ini kan pangkatnya pangkat 3. Nah,
aturan bilangan berpangkat, kalau dia berada sebagai penyebut, kalau dia ditaruh sejajar, dia harus pangkatnya dinegatifkan gitu ya. Berarti di sini dia menjadi ML pangkat negatif 3. Nah, ini merupakan dimensi dari massa jenis ya. Dimensinya itu dia bagaimana cara tersusunnya itu adalah besaran panjang, besaran massa 1 kali, besaran panjangnya ada 3. Oke, di sini saya akan contohkan besaran-besaran turunan yang lainnya. Misalnya di sini nomor 4 saya punya kelajuan. Kelajuan itu hampir sama dengan kecepatan ya, cuma nanti di bab selanjutnya kalian akan tahu perbedaan kelajuan dengan kecepatan itu dibedakan berdasarkan arahnya. Tapi untuk materi ini kita samakan saja ya, kelajuan dan kecepatan. Itu simbolnya adalah V yang merupakan jarak dalam setiap satuan waktu tertentu. Nah, kita tahu di sini bahwa jarak itu kan merupakan besaran panjang karena satuannya meter gitu ya. Berarti nanti dia dimensinya adalah L, kemudian untuk waktu dimensinya adalah T ya. Berarti nanti kita tuliskan seperti ini. L T pangkat negatif 1. Oke, nah nomor 5 sekarang. Saya contohkan lagi misalnya percepatan. Nah, percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dalam setiap satuan waktu tertentu. Nah, nanti ditulisnya seperti ini ya, delta V per delta T. Delta itu artinya perubahan ya, atau selisih. Tetapi untuk analisa dimensi ini kita tidak perlu pusingkan ya, yang penting dilihat simbol ininya saja, V sama T-nya. Nah, V kan di sini sudah ada, LT pangkat negatif 1 ya. Kemudian untuk yang waktu itu T, berarti nanti kita tulis seperti ini, LT pangkat negatif 1, T pangkat negatif 1 ya. Ini kita pindah ke ruas atas. Nah, kalau ada pangkat yang hurufnya sama seperti ini, kita jumlahkan pangkatnya. Jadi negatif 1 tambah negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 ya. Ini kita tulis ulang saja seperti ini. T pangkat negatif 2. Oke. Nah, contoh lainnya misalnya ini, gaya ya. Nah, gaya kan dari hukum 2 Newton itu adalah F sama dengan M kali A ya. Kalau teman-teman ingat waktu di SMP, gaya itu adalah M dikalikan A. M-nya adalah massa dimensinya M. Kemudian A atau percepatan itu sudah ada dimensinya di sini ya, sudah kita hitung. Yaitu L T pangkat negatif 2 ya. Nah, di sini kan kalian sudah paham ya bedanya besaran pokok sama turunan. Jadi kalau besaran pokok itu dimensinya cuma satu, misal panjang L saja gitu, waktu T saja, massa M saja gitu. Tapi kalau besaran turunan itu pasti dia kombinasi dari besaran pokok gitu ya. Kelajuan LT pangkat negatif 1, percepatan LT pangkat negatif 2, gaya MLT pangkat negatif 2 dan seterusnya. Jadi perbedaan utama dari besaran pokok dan turunan itu dilihat dari kombinasinya ya. Kalau besaran pokok itu cuma sendirian, ini saya tulis di sini ya. Kalau besaran pokok itu nanti cuma sendirian dimensinya, tapi kalau turunan itu adalah kombinasinya ya. Kuncinya di sini kalau membedakan besaran pokok dan turunan. Oke. Nah, selanjutnya saya contohkan besaran-besaran yang lainnya ya. Siapa tahu kalian membutuhkan. Misalnya besaran tekanan. Tekanan itu kan gaya dalam setiap luasan tertentu ya. Berarti F per A. Nah, F di sini sudah ada, yaitu M L T pangkat negatif 2, kemudian A itu adalah L pangkat 2 ya, seperti sudah kita hitung sebelumnya luasan. Atau kalau kita lanjutkan prosesnya di sini, M L T negatif 2, ini kita tulis ulang, dikalikan dengan ini pangkatnya negatif. Berarti hasilnya nanti di akhir adalah M. Nah, L di sini ya kalau nggak dituliskan pangkatnya, itu artinya dia pangkat 1. Berarti di sini L pangkat 1 dikalikan L pangkat negatif 2. Gitu ya. L pangkat 1, nah berarti 1 kurang 2 di sini ya. 1 kurang 2 adalah negatif 1. Pangkatnya tinggal dikurangkan ya. Kemudian T-nya di sini adalah T pangkat negatif 2. Oke. Contoh lainnya, misalnya ada lagi yang disebut dengan besaran momentum. Nah, momentum itu simbolnya P kecil. Dia merupakan massa dikalikan kecepatan. Massanya itu adalah M. Kemudian kecepatan itu adalah ini ya, LT pangkat negatif 1. Nah, gini. Contoh lainnya, sekalian 10 contoh ya. Energi misalnya, energi potensial, gravitasi misalnya ya. Energi potensial.
gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu rumusnya itu M kali G kali H. Massa M-nya itu adalah massa ya, berarti simbolnya M. Ini kita tulis seperti ini terlebih dahulu. Kemudian G itu adalah percepatan gravitasi ya. Kalau dia percepatan, berarti dia sama dengan ini dimensinya. Ya, berarti LT pangkat negatif 2. Kita tulis seperti ini, LT pangkat negatif 2 dikalikan lagi dengan H. H itu adalah ketinggian. Kalau ketinggian kan satuannya meter, ya. Berarti kalau satuannya meter dia merupakan besaran panjang yaitu L. Kita dapatkan di sini berarti dia adalah hasil akhirnya M L kali L berarti L kuadrat. Kemudian T pangkat negatif 2. Nah, menariknya untuk semua jenis energi nanti pasti dimensinya sama gitu ya. Misalnya energi potensial gravitasi, ada juga energi kinetik atau energi gerak. Sampai E sama dengan mc kuadrat itu ya, yang energi relativistik itu juga sama. Misalnya nih, energi relativistik E sama dengan mc kuadrat. Nah, itu sama saja nanti. M itu adalah dimensi dari massa. Ya. Kemudian C kuadrat, C itu kan kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu kan berarti dia kecepatan sama dengan kelajuan di sini ya, besarnya yaitu LT pangkat negatif 1. Berarti nanti dia di sini ada LT pangkat negatif 1. Ini ya. Nah, ini kita kuadratkan ya di sini mc kuadrat, berarti nanti kita dapatkan di sini yaitu hasil akhirnya adalah M. Nah, di sini L-nya kita kuadratkan menjadi L kuadrat. Kemudian di sini T-nya pangkat negatif 1 kali 2 ya. Kalau dia dipangkatkan seperti ini dikalikan. Tapi kalau dikalikan dia dijumlahkan gitu loh. Kayak gini ya. Jadi ini kan pangkat dipangkatkan lagi, berarti dia dikalikan. Negatif 1 dikalikan 2, berarti negatif 2. Nah, ini dimensinya sama kan ya. ML kuadrat T pangkat negatif 2 ini juga sama. Dan seterusnya ya, kalian bisa cari jenis-jenis besaran lain dan coba kalian cari dimensinya gitu ya. Cara mencari dimensinya dengan rumus-rumusnya seperti ini. Nanti kalian cocokkan dengan tabel dimensi besaran pokok gitu ya. Oke, ini ada contoh soal. Persamaan gaya gravitasi antara dua benda dituliskan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Tentukan dimensi dari G. Nah, cara menentukannya gini aja. Pertama kita pindah ruas saja ya. Jadi penulisannya dibalik. Saya tulis ulang. G M1 M2 per R kuadrat sama dengan F. Nah, ini kita pindah ruas bagian R-nya. Jadinya nanti gini, G M1 M2 sama dengan F kali R kuadrat. Kemudian kalau ini kita pindah ruas, berarti dia menjadi pembagian ya. G sama dengan FR kuadrat per M1 kali M2. Jadi saya harap kalian cukup lancar dengan hal-hal seperti ini ya. Tinggal pindah ruas, berarti kalau dia awalnya penyebut menjadi perkalian. Kalau dia awalnya di atas seperti ini, dia menjadi pembagian gitu ya. Oke, selanjutnya dimensi dari F itu sudah kita hitung sebelumnya di sini ya. Gaya itu adalah MLT pangkat negatif 2. Ini berarti kita tulis di sini. M L T pangkat negatif 2. R itu adalah jarak ya di sini. Kalau jarak itu satuannya meter dan dia merupakan dimensi panjang. Perhatikan karena dia kuadrat berarti di sini adalah L kuadrat ya. Kemudian dibagi dengan M1 M2. M ini adalah massa ya. Massa benda, massa 1, massa 2. Berarti nanti di sini ada M dikalikan dengan M. Nah, di sini yang sama kita ini ya. Kita bisa coret. Kita dapatkan di sini. Nah, dia kan di bagian bawah nih. Kalau kita naikkan dia menjadi pangkat negatif gitu ya. Jadi dia menjadi pangkat negatif 1. L kali L kuadrat berarti dia L ini kan pangkat 1 ya. Berarti dia 1 tambah 2 yaitu menjadi L pangkat 3. Dan terakhir T pangkat negatif 2. Oke. Udah, ini dimensi dari G ya. Cukup mudah kan ya? Oke, contoh soal selanjutnya. Persamaan gaya kolom antara dua benda dituliskan sebagai F K Q1 Q2 per R kuadrat. Itu kan dimensi dari K ya. Caranya sama. Jadi kita tulis terlebih dahulu seperti ini. K Q1 Q2 per R kuadrat sama dengan F ya. Cuman gantian posisi aja. Kemudian K sama dengan K dikalikan Q1 Q2
Q2 sama dengan F dikalikan R kuadrat, pindah ruas ya. Kemudian Q1 Q2 nya kita pindah ruas juga menjadi F R kuadrat per Q1 Q2. Nah, di sini kan besaran F sudah ada tadi ya, R juga udah ada besaran panjang. Q1 dan Q2 ini yang belum ada. Dia adalah muatan listrik ya. Jadi Q ini adalah muatan listrik, saya tulis terlebih dahulu. Nah, muatan listrik itu kita bisa dapatkan dimensinya dari arus listrik. Jadi arus listrik tadi kalau kalian ingat di bagian besaran pokok, arus listrik itu dimensinya nanti I besar gitu ya. Nah, persamaan arus listrik itu adalah seperti ini rumusnya. I itu adalah muatan yang mengalir delta Q dalam setiap satuan waktu tertentu. Delta T ya. Atau kalau kita pindah ruas I-nya, delta T-nya menjadi seperti ini nanti bawah delta Q itu sama dengan I dikalikan delta T. Artinya dimensi dari Q itu adalah dimensi dari arus I dikalikan dimensi dari waktu, yaitu T ya. Nah, seperti ini. Berarti Q itu adalah I kali T. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam analisa dimensi, delta ini tidak perlu kalian perhitungkan gitu ya. Cukup ininya saja. I kali T. Berarti di sini kita bisa dapatkan yang bagian ini terlebih dahulu ya, bahwa F itu adalah MLT kuadrat tadi. Yang bagian ini ya. MLT pangkat negatif 2 maksud saya. Untuk bagian F, ML T pangkat negatif 2. Nah, R kuadratnya itu adalah L kuadrat. Q-nya kita dapatkan di sini. I kali T untuk yang bagian pertama, I kali T. Yang bagian kedua juga sama ya, I kali T. I kali T. Dan di sini kita dapatkan sekarang K sama dengan, nah di sini ada ML, L kali L kuadrat kan L pangkat 3 ya. Berarti nanti di sini kita tulis terlebih dahulu M. Nah, gini. Kemudian L pangkat 3. T-nya perhatikan di sini ada negatif 2. Di sini ada T dan T ya. Berarti nanti kita tulis seperti ini. T pangkat negatif 2, yang ini kita naikkan 1 kali, berarti T pangkat negatif 1, ini juga kita naikkan 1 kali. Jadi T pangkat negatif 1 ya. Berarti negatif 2, negatif 1, negatif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Terakhir adalah yang bagian L kuadrat, yang bagian I ya. Di sini ada T sama T, dan ini bagian I dan I sekarang. I-nya ada 2, kita naikkan satu persatu. Jadi I pangkat negatif 1 dan I pangkat negatif 1. Hasilnya adalah I pangkat negatif 2. Jadi terakhir adalah I pangkat negatif 2 ya. Jadi ini adalah dimensi dari K. ML pangkat 3, T pangkat negatif 4, I pangkat negatif 2. Nah, penulisannya dibolak-balik sama aja ya. Misalnya I-nya kamu taruh depan, itu juga nggak masalah gitu. Oke, sekarang soal nomor 3. Dengan menggunakan analisis dimensi, buktikan bahwa usaha setara dengan energi ya. Ini kita akan membuktikan sekarang menggunakan analisa dimensi. Nah, usaha itu kalian cari terlebih dahulu nanti rumusnya gimana ya. Usaha itu nanti rumusnya adalah ini, F dikalikan delta S. F itu adalah gaya, dan delta S di sini dia nanti merupakan perpindahan ya. W-nya di sini adalah usaha. Nah, sini kalau kalian lihat, F itu sudah ada tadi dimensinya, yaitu M L T pangkat negatif 2 ya. Kalau delta S itu perpindahan, satuannya itu nanti meter. Benda dipindahkan gitu ya, dari titik 1 ke titik 2 kan kita bisa ukur panjang perpindahannya gitu ya. Sehingga satuannya meter, dimensinya adalah L, berarti nanti usaha itu adalah M L kali L berarti L kuadrat. Kemudian T pangkat negatif 2. Oke, ini yang bagian usaha. Sekarang yang bagian energi. Energi kita bisa ambil contoh dari energi kinetik saja ya. EK sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, berarti kan dalam penulisan dimensi nanti, setengah tidak perlu kamu tulis di bagian di sininya ya. Yang kita perlu tulis hanya bagian besaran-besarannya saja, yaitu M sama V kuadrat. Di sini langsung saja bahwa dimensi dari M itu adalah massa. Ini ya, M. V kuadrat berarti kelajuan kuadrat. Tadi kan kelajuan itu kan dimensinya ini. L T pangkat negatif 1 ya. Ini dimensi dari kelajuan yang bagian ini. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, seperti ini. Kita akan dapatkan di sini yaitu M L kuadrat, kemudian T pangkat negatif 1 kali 2 ya. Berarti T pangkat negatif 2. Dari sini kan kita lihat keduanya besarnya sama ya. ML kuadrat T pangkat negatif 2, yang bagian ini juga sama.
ml kuadrat T pangkat negatif 2. Itu artinya nanti bahwa besaran usaha itu setara dengan energi. Kenapa setara? Karena kita lihat di sini adalah dimensinya sama ya. Jadi kalau ada dua besaran dimensinya sama, berarti kedua besaran tersebut disebut besaran yang setara. Nanti seperti itu. Apakah besaran yang setara hanya usaha dan energi? Tidak ya. Nanti ada juga yang disebut dengan momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Ini nanti adalah dua besaran yang setara kalau kalian hitung ya. Coba nanti kalian cari-cari tentang momentum dan impuls dan coba kalian hitung dimensinya ya, apakah mereka setara atau tidak. Pasti nanti kalau cara ngitungnya benar mereka besaran yang setara. Oke, contoh soal yang terakhir ya, yang nomor 4. Jadi ada 4 contoh soal di sini. Persamaan suatu gaya dapat dituliskan sebagai fungsi dari kelajuan sebagai berikut. F sama dengan KV ditambah LV kuadrat, tentukan dimensi dari K dan L. Oke, ini berbeda dari soal-soal sebelumnya ya. Kalau soal-soal sebelumnya kan hanya perkalian-perkalian saja yang ada di sebelah kanan. Coba ini saya refresh sebentar. Nah ini ya, ini kan cuma perkalian, ini juga K Q1 Q2 per R kuadrat, ini juga perkalian ya. Nah di sini ada penjumlahannya di sini. Nah, perhatikan cara pengerjaannya ya. Kita tulis terlebih dahulu di sini F sama dengan KV ditambah LV kuadrat. F dimensi gaya udah kita hitung berkali-kali ya. Hasilnya adalah MLT pangkat negatif 2. Kemudian di sini ada K. K-nya kita tidak perlu tulis terlebih dahulu. Dimensi V-nya terlebih dahulu aja. Kita kasih rentang di sini. Dimensi V itu kan tadi LT pangkat negatif 1 ya. Ditambah, nah di bagian ini V kuadrat. Di sini bagian L-nya kita kosongkan. Nah, V kuadrat berarti ini kita kuadratkan, yaitu L kuadrat T pangkat negatif 2. Nah, untuk bagian K di sini berarti nanti cara nyarinya itu kita setarakan antara yang kanan dan kiri ya. Di sini kan ada L, di sini juga udah ada L. Perhatikan T-nya di sini negatif 1, di sini negatif 2. Berarti di sini kurang T pangkat negatif 1 ya. Ini saya kasih kurung. Berarti ada T pangkat negatif 1 di sini yang kurang. Dan juga ada M ya. Ada M seperti ini. Nah, ini cara pengerjaannya seperti ini aja. Tinggal disetarakan. Jadi di sini sekarang sudah setara ya. Sama-sama ada M, sama-sama ada L. Dan T pangkat negatif 2 di sini juga negatif 2. Berarti ini adalah dimensi dari K ya. Berarti kita bisa tulis bahwa dimensi dari K itu adalah M T pangkat negatif 1. Yang kedua, dimensi dari L kecil sekarang. Perhatikan di sini ada L kuadrat, di sini ada L. Berarti di sini pangkatnya 1 ya, yang di sini pangkat 2. Berarti supaya dia menjadi pangkat 1 harus kita kalikan dengan L pangkat negatif 1. Oke. Kemudian yang T pangkat negatif 2 sama di sini. Dan terakhir M ya, di sini ada M, di sini belum ada. Berarti kita tulis. Berarti kita dapatkan di sini bahwa L itu adalah M L pangkat negatif 1 ya. Ini cara penulisannya seperti ini. T pangkat negatif 2. Kemudian di bagian ini itu adalah M L pangkat negatif 1. Oke. Ini adalah soal yang terakhir. Kemudian terakhir rangkuman ya sekarang. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi kata kuncinya ada dua ya, diukur dan dinyatakan dengan angka. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Kata kuncinya pembanding. Kemudian cara bagaimana suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Ini maksudnya dimensi ya. Ini belum saya tulis. Kelupaan ya. Dimensi itu adalah cara bagaimana suatu besaran tersusun ya atas besaran-besaran pokok. Kemudian terakhir yang keempat, besaran pokok adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu, dan yang terakhir besaran turun adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok ya, yang merupakan kombinasi-kombinasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, bagian rangkuman ini juga dapat kalian screenshot. Sampai di sini ya perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.